Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini saya sedang berolahraga, mencoba mencari menggapai berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu jalan yang bisa menghadirkan keberkahan dalam urusan kesehatan untuk kita adalah al-harakah barokah. Pergerakan olahraga itu insya Allah akan mendatangkan keberkahan bagi kesehatan tubuh kita. Makin banyak bergerak, makin banyak olahraga, insya Allah makin sehat badan dan tubuhnya. Teman-teman sekalian, ketika tadi saya selesai olahraga, dalam perjalanan menuju ke kamar saya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ilmu tersirat buat saya. Dan insya Allah ilmu ini hari ini akan saya sebarluaskan untuk teman-teman semua yang sedang menyaksikan tayangan ini. Ingat, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sia-sia dari semua apapun yang sudah Allah ciptakan di muka bumi ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang sia-sia, semua yang sudah Engkau ciptakan di atas muka bumi ini. Teman-teman pasti bertanya-tanya nih, udah nggak sabar. Ilmu apa yang hari ini akan kita pelajari? Jangan lupa, sekali lagi, tidak ada yang sia-sia dari semua apa yang sudah Allah ciptakan di tengah-tengah kita. Hari ini saya dipertemukan oleh Allah, dinampakkan oleh Allah dengan salah satu makhluk Allah. Makhluknya itu kecil, teman-teman sekalian. Tapi ingat, yang kecil terkadang bisa memberikan ilmu yang besar dan bermanfaat untuk kita renungi sama-sama. Makhluk itu adalah binatang laba-laba. Saya langsung teringat ketika melihat makhluk itu. Di dalam Quran ada surah Al-Ankabut. Di ayat ke-41 Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan sebuah pesan tersirat untuk kita renungi. Dan pesan ini dikaitkan dengan nama binatang yang satu ini. Al-Ankabut ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Perumpamaan yang Allah berikan kepada kita, orang-orang yang mencari perlindungan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berlindung kepada manusia, dia berlindung kepada pejabat, dia berlindung kepada pemimpin, dia berlindung kepada rezim, lalu dia melupakan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan ini Allah gambarkan seperti apa? Kamatsalil ankabut, kata Allah, bagaikan laba-laba. Ittakhadat baitan. Lihat laba-laba. Ketika laba-laba itu mendesain, menyebarkan jaringnya, lalu membuat rumah untuknya. Allah kasih sebuah perumpamaan. Wa inna auhanal buyut. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya rumah yang paling lemah itu labaitul ankabut, bagaikan rumah sarangnya laba-laba. Lau kanu ya'lamun. Kalau seandainya, kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang mengetahui. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, sebenarnya ayat ini menurut para mufassir menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang dahulu mereka membuat berhala, mereka menciptakan patung, mereka meminta, mereka memohon, menyembah, bahkan mereka berlindung kepada berhala-berhala mereka. Sementara hakikatnya berhala-berhala itu tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat sedikit pun untuk mereka. Jangankan untuk mereka, untuk dirinya, untuk berhala itu sendiri, dia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Masih ingat gak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melululantakkan semua berhala-berhala yang besar yang ketika itu disembah dan dianggap Tuhan oleh mereka? Lalu ketika Ibrahim ditanya, Ibrahim, siapa yang menghancurkan ini semua? Ibrahim cerdas, lalu memberikan cubitan kepada orang-orang yang tidak beriman ini. Kalian tanya aja kepada berhalanya, tanya tuh yang paling gede,
Siapa yang sudah melakukan ini? Tanya. Ini pertanyaan sekaligus jebakan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kalau dulu banyak orang-orang yang menjadikan berhala-berhala yang mereka ciptakan sebagai pelindung mereka. Tanpa disadari, di zaman milenial ini, di zaman now ini, kita nggak sadar banyak sekali berhala-berhala, banyak sekali berhala-berhala milenial yang menggoda, yang merusak akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak sedikit teman-teman kita terjebak dalam jebakan syaitan ini. Mereka menjadikan berhala-berhala milenial itu menjadi tempat mereka bergantung, menjadi tempat mereka meminta, menjadi tempat mereka memohon. Bahkan tidak sedikit mereka menjadikan berhala-berhala milenial mereka sebagai pelindung untuk mereka. Lalu mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melindungi, maha memberikan rezeki, dan maha kuasa atas segala-galanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, siapa berhala-berhala milenial kita? Mereka adalah para pemimpin yang tidak beriman kepada Allah. Mereka para pejabat yang sering melakukan kezaliman. Mereka para rezim-rezim yang sering menyebarkan kebohongan. Dan tidak sedikit sebagian orang menjadikan berhala-berhala ini menjadi pelindung buat mereka. Mereka berlindung di bayang-bayang pemimpin. Mereka berlindung di ketiak-ketiaknya pejabat. Mereka berlindung, memohon, meminta, menjilat para rezim dan penguasa. Sebenarnya itu sia-sia buat mereka. Mereka lupa sebenarnya mereka sama seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sebenarnya rumah itu tidak memberikan manfaat. Lihat rumah laba-laba. Jangankan bisa menyelamatkan dia dari gangguan manusia, dari panas, dari angin, dari hujan pun, rumah itu sangat lemah dan tidak bisa memberikan perlindungan buat laba-laba. Orang yang berlindung kepada manusia, memohon kepada manusia, menyembah manusia, meminta kepada manusia, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya, maka mereka itu adalah laba-laba versi manusia. Mungkin Spider-Man. Spider-Man, laba-laba manusia abad milenial. Akhi, saudaraku, jangan rusak akidahmu, jangan rusak imanmu, jangan kau jualkan dengan harga yang murah hanya ingin mendapatkan keuntungan dunia saat, lalu membinasakanmu nanti ketika engkau hidup di alam akhirat. Ingat, Nabi mengajarkan kepada kita meminta hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah. Meminta kepada manusia, siap-siap kecewa. Berlindung kepada manusia, siap-siap kecewa. Tapi meminta berlindung kepada Allah, tidak akan pernah ada kata kecewa dan tidak akan pernah ada kata sia-sia. Nabi mengajarkan kepada kita, kalau mau berlindung, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, ta'awwadhu billah. Berlindunglah kalian semua hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min jahdil bala, dari kerasnya musibah. Wa darkis syaqa, dari kesengsaraan yang terus-menerus menghampiri hidup kita. Wa su'il qada, berlindunglah kepada Allah dari takdir-takdir yang jelek yang mendatangi kita. Wasyamatatil a'da, dan berlindunglah kepada Allah dari kesenangan musuh-musuh atas musibah yang menimpa kita. Kalau doa ini sering kita baca, maka insya Allah Allah akan senantiasa melindungi kita dari segala macam kejahatan makhluk-makhluknya. Saya Ahmad Al-Habsyi, sekali lagi, jangan berlindung kepada manusia, berlindunglah hanya kepada Allah. Dari laba-laba, pesan ini saya sampaikan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajwa, raih keberkahan di setiap tetesnya.